Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam video pembelajaran ini. Hari ini kita sudah memasuki tema 2. Kita sudah masuk ke tema 2 dengan judul buku di tema 2 itu adalah udara bersih bagi kesehatan. Nah, di tema 2 ini yang belum ambil bukunya silahkan ambil dulu buku yang sudah kalian punya. Dua-duanya ya, buku Yudhistira sama buku yang terbitan dari Kemendikbud yang dipinjamkan itu. Silahkan disiapkan dulu, pause dulu videonya, ambil dulu buku kalian ya. Kemudian kemarin kita sudah latihan untuk subtema 3 yang sudah kalian jawab di hari Jumat kemarin ya. Sudah kalian jawab, itu akan kita bahas juga. Tapi enggak hari ini ya, Ustadz akan jadwalkan kita bahas besok. Besok berarti pertemuannya menggunakan Google Meet ya. Besok kita membahas latihan kemarin yang kalian jawab, yang penilaiannya itu penilaian subtema 3. Besok jadwalnya kita akan bahas yang kalian jawab kemarin. Nah, besok ya, tapi hari ini kita masuk dulu ke tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Oke, kalau sudah silakan simak penjelasan Ustadz berikut. Di sini Ustadz gunakan buku pegangan punya Ustadz. Ustadz gunakan buku pegangan punya Ustadz. Jadi ini mungkin kalian nggak punya materinya yang ini. Buku Ustadz itu yang ini. Ini buku pegangan guru, buku pegangan guru sistem buku pegangan siswa juga, tapi kalian masih belum punya yang ini. Ini buku Ustadz. Nah, sisanya bukan. Buku ini Ustadz menjelaskannya dari buku ini. Nah, nanti materi lain bisa kalian lihat di buku kalian. Untuk tambahan pengetahuannya bisa kalian lihat di buku kalian, bisa kalian baca sendiri. Jadi Ustadz jelaskannya beberapa dari buku ini, beberapa penjelasan dari buku ini, beberapa dari buku Yudhistira, dari buku Kemendikbud ya. Kalian nggak punya yang ini kayaknya. Jadi perhatikan yang Ustadz sampaikan. Oke, kita mulai ya. Ayo menyimak. Nah, ini karena tadi kita bahas tentang udara bersih bagi kesehatan. Udara bersih itu erat kaitannya dengan pernapasan ya. Untuk makhluk hidup erat kaitannya dengan pernapasan. Kita akan bahas dulu pernapasan pada hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang bernapas setiap saat. Hewan memiliki organ pernapasan yang berbeda-beda. Beberapa hewan memiliki organ pernapasan dan proses pernapasan yang sama dengan manusia, misalnya mamalia. Beberapa hewan lain memiliki proses pernapasan yang berbeda dengan manusia, misalnya ikan dan amfibi. Oke, kita bahas dulu dari mamalia. Nah, apa itu hewan mamalia? Perhatikan.
Hewan mamalia memiliki organ pernapasan dan proses pernapasan yang sama dengan manusia, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Baik mamalia darat maupun mamalia air bernapas dengan menggunakan paru-paru. Mamalia darat seperti sapi, singa, dan kelinci dapat bernapas dengan mudah. Oh ya, apa itu mamalia? Mamalia adalah hewan yang melahirkan dan menyusui. Nah, dilanjutkan ya. Adapun mamalia air seperti lumba-lumba bernapas dengan paru-paru. Lumba-lumba bernapas dengan cara muncul ke permukaan air. Udara masuk melalui lubang berkatup di atas kepalanya ketika mengambil oksigen di permukaan air laut. Lubang tersebut akan terbuka. Nah, jadi lumba-lumba ini ketika dia ingin menghirup oksigen, maka dia akan muncul ke permukaan, kemudian katup yang di atas kepalanya ini akan terbuka untuk menghirup oksigen. Saat menyelam, katup akan menutup kembali. Lumba-lumba sering menyemburkan air melalui lubang katup untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam katup. Ini lumba-lumba adalah salah satu hewan mamalia ya, jadi dia juga melahirkan ya. Lumba-lumba itu melahirkan, bukan bertelur. Kita lanjutkan ke burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Pada saat terbang, burung bernapas dengan bantuan pundi-pundi udara yang berisi oksigen. Apabila sayap dikepakkan ke bawah, pundi-pundi udara akan terjepit sehingga udara keluar dari pundi-pundi udara menuju paru-paru. Ketika sayap dikepakkan ke atas, pundi-pundi udara akan mengembang dan karbon dioksida dari paru-paru masuk ke dalam pundi-pundi udara. Ketika hinggap, burung bernapas dengan menggunakan paru-paru tanpa bantuan pundi-pundi udara. Burung juga mengisi pundi-pundi udara dengan oksigen. Nah, jadi burung itu dia bernapasnya bukan seperti hewan mamalia atau manusia tadi. Jadi dia di dalam tubuhnya, di dalam organ tubuhnya ini ada satu pundi-pundi udara namanya. Nah, pundi-pundi udara ini bertujuan agar dia tetap bisa bernapas saat terbang, karena saat terbang itu dengan hembusan angin yang keras dia akan sulit bernapas tanpa menggunakan pundi-pundi udara. Nah, maka Allah kasihkanlah kepada burung pundi-pundi udara agar mempermudah dia bernapas saat dia terbang. Kita lanjutkan yang ketiga, amfibi. Apa itu amfibi? Nah, amfibi adalah hewan yang dapat hidup di air dan di darat. Contohnya adalah katak, kodok, dan salamander. Nah, salamander ini ya. Katak bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Kulit katak selalu basah dan lembab agar proses pernapasan melalui kulit dapat berlangsung. Nah, jadi dia menggunakan paru-paru dan kulit untuk bernapas. Bukan cuman menggunakan paru-paru aja, tapi dia juga menggunakan kulit. Anak katak atau berudu hidup di dalam air dan bernapas dengan 3 pasang insang luar. Insang luar berupa lembaran-lembaran kulit luar yang halus dan mengandung pembuluh darah kapiler. Setelah berumur 9 hari, berudu bernapas dengan insang dalam. Seiring dengan pertumbuhan berudu menjadi katak muda, insang dalam menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Jadi pertama dia menggunakan insang, tapi setelah dia berubah menjadi katak, dia menggunakan paru-paru. Itu amfibi ya, hewan yang hidup di bisa hidup di 2 tempat, air dan darat. Kita lanjutkan ke ikan. Ikan bernapas dengan insang. Rigi-rigi insang berfungsi menyaring kotoran agar tidak masuk ke lembaran insang. Lembaran insang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ikan tidak mengambil oksigen dari udara, ikan mengambil oksigen yang terlarut dalam air. Oksigen bersama air ini akan masuk ketika mulut ikan terbuka. Ketika mulut terbuka, tutup insang menutup. Kemudian tutup insang terbuka, lembaran-lembaran insang akan menyerap gas oksigen yang terlarut dalam air dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, jadi di dalam air itu juga sebenarnya ada oksigen. Nah, tapi yang bisa mengambil oksigen di air hanya ikan. Kalau kita manusia, kita berada di dalam air, kita nggak bisa menghirup oksigen yang masuk ke dalam hidung kita. Kalau kita berada di dalam air ya semuanya air. Nah, karena kita tidak
memiliki insang. Tapi kalau ikan dia memiliki insang agar mempermudah dia menghirup oksigen saat dia berada di dalam air. Ini ikan ya. Jadi setiap tempat makhluk hidup itu karena berbeda-beda, maka cara bernafasnya pun berbeda-beda. Ada yang hidup di darat tadi menggunakan ini ya, langsung menggunakan paru-paru, hidung, nah seperti itu. Tapi yang hidup di air berbeda caranya ya. Ada satu lagi, cacing. Nah, cacing kalau kita perhatikan dia hidupnya di dalam tanah. Nah, ini kita lihat bagaimana cara cacing bernapas. Cacing merupakan hewan yang bernapas secara langsung, yaitu oksigen masuk ke dalam tubuh tanpa melalui organ pernapasan. Cacing bernapas melalui permukaan kulit yang mengandung banyak pembuluh darah. Wah, berarti nggak mau orang hidung ya, dia hanya menggunakan permukaan kulitnya langsung. Permukaan kulit cacing tipis, basah, dan berlendir. Bagaimana cara cacing bernapas? Gas oksigen diserap oleh cacing melalui permukaan kulitnya. Gas karbon dioksida dan uap air pun dikeluarkan melalui permukaan tubuhnya. Gas oksigen sangat mudah diserap oleh permukaan kulit yang basah. Oleh karena itu, cacing selalu hidup di tempat yang lembab, sehingga permukaan kulitnya selalu basah. Cacing tanah juga menyukai tanah yang gembur. Tanah yang gembur memiliki banyak rongga udara, sehingga cacing mudah mendapatkan oksigen untuk pernapasan. Jadi cacing yang tinggal di tanah, dia tidak menggunakan hidungnya. Nah, dia mungkin tidak memiliki hidung ya. Dia hanya menggunakan kulitnya untuk bernapas. Wah. Jadi dia tetap dapat bernapas walaupun berada di dalam tanah. Jadi semua makhluk hidup sebenarnya bernapas ya. Oh, masih ada. Ah, ini ada lagi satu, saya lupa. Serangga. Serangga bernapas dengan trakea. Trakea adalah saluran udara yang memanjang dan bercabang-cabang membentuk saluran lebih halus yang disebut trakeol. Trakeol terbesar di sisi kanan dan kiri tubuh serangga. Di sepanjang ruas sisi kanan dan kiri tubuh serangga terdapat lubang-lubang kecil yang disebut spirakel. Spirakel adalah ujung saluran trakea yang berfungsi sebagai lubang masuk dan keluar udara. Jika serangga sedang aktif bergerak dan membutuhkan banyak oksigen, maka spirakel akan terbuka. Saya ulang ya. Jika serangga sedang aktif bergerak dan membutuhkan banyak oksigen, maka spirakel akan terbuka. Jika serangga tidak aktif bergerak, maka spirakel akan tertutup. Nah, ini sistem pernapasan pada serangga. Jadi setiap makhluk hidup itu ternyata bernapas ya. Setiap makhluk hidup itu bernapas. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bernapas. Namun cara bernapasnya ternyata tidaklah sama. Yang hidup di air bernapasnya tadi sudah kita bahas menggunakan insang. Yang hidup di dalam tanah dia bernapasnya menggunakan kulit seperti cacing tadi. Yang hidup di dua tempat, di air dan di darat, dia yang pertama menggunakan insang, kemudian dia menggunakan menggunakan paru-paru. Ada juga yang hidup di darat seperti kita manusia, kita menggunakan paru-paru, langsung paru-paru ya. Nah, burung juga berbeda tadi ya. Burung karena dia terbang, saat dia terbang dia tidak bisa sulit untuk bernapas sebenarnya kalau dengan menggunakan paru-paru, tapi dia dikarunia Allah yaitu dengan memiliki pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara inilah yang mempermudah burung bernapas saat dia terbang. Nah, serangga juga tadi sudah kita bahas. Serangga tadi dia bernapas menggunakan apa? Trakea ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Ayo mencari tahu. Carilah kalimat tanya pada bacaan makhluk hidup bernapas. Tuliskan kata tanya yang digunakan dalam kalimat tersebut. Bagaimana penggunaan kata tanya tersebut? Nah, apa sih kata tanya? Penggunaan kata tanya dalam kalimat tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya terdiri dari kata tanya apa, siapa, di mana,
kapan, bagaimana, dan mengapa. Oke, kita mulai dari kata tanya apa ya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda atau pengertian. Contoh, apa yang dilakukan Raya dan teman-teman sepulang sekolah. Berarti ini apa? Ini perbuatan berarti ya. Sepulang sekolah Raya bermain bersama teman-teman. Berarti bermain itu adalah kata kerja, berarti perbuatan ya. Kata tanya apa itu biasanya di sini tadi dijelaskan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Contoh lain, apa pengertian dari pundi-pundi udara misalnya. Nah, berarti di sana menanyakan tentang apa? Tentang benda kah, keadaan kah, perbuatan? Nah, mungkin lebih ke benda ya sebenarnya itu. Itu apa ya? Kita sudah sering gunakan. Ustadz yakin juga kalian sudah mengerti cara menggunakan apa karena ini sudah jadi bahasa sehari-hari. Tapi perlu kalian ketahui kata tanya itu ada berapa? Ada apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Nah, kita lanjutkan ke siapa ya. Yang kedua, siapa berarti ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kata tanya siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek pelaku ya. Subjek itu adalah pelaku. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau pelaku yang ditanyakan. Contohnya, siapa yang mengantar Raya berangkat sekolah? Jawabannya Raya berangkat sekolah diantar ayah. Ini jawabannya ya. Ayah. Ayah itu berarti menanyakan ayah itu berarti orang atau pelakunya ya. Kata tanya siapa, kita lanjutkan kata tanya di mana. Kalau di mana sudah pasti tempat ya. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya di mana berupa nama tempat kejadian yang ditanyakan. Contohnya, di mana Raya bersekolah? Raya bersekolah di SD Negeri Kusuma Bangka. Kalau ada pertanyaan di mana, berarti jawabannya pastilah tempat. Kita lanjutkan kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya kapan berupa keterangan waktu kejadian yang ditanyakan. Contohnya, kapan Raya dan kedua temannya bermain di taman? Nah, berarti Raya dan kedua temannya bermain di taman pada hari Minggu sore. Nah, di sini waktunya mana? Minggu sore ya, nggak mesti harus jam, nggak mesti harus angka pada jam 10 misalnya, nggak mesti, tapi bisa juga keterangan waktu seperti ini. Bisa bulan lalu, bisa tahun lalu, bisa misalnya contohnya kapan Ustadz mengajar di SD Alam misalnya. Nah, kapan Ustadz mulai mengajar di SD Alam misalnya seperti itu. Maka jawabannya harus keterangan waktu ya. Ustadz mulai mengajar di SD Alam pada bulan September tahun 2016. Nah, bisa kan seperti itu. Tahun 2016 bulan September itu adalah waktu ya. Masa kalau ditanya kapan Ustadz mulai mengajar di SD Alam? Ustadz beralamat di Guntung Manggis misalnya, kan nggak sesuai. Nah, jadi harus sesuai. Kalau ditanya kapan, maka jawabannya adalah waktu. Lanjutkan ke kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Jawaban atas pertanyaan dengan kata tanya bagaimana berupa penjelasan tentang keadaan terhadap hal yang ditanyakan. Berarti ini tentang keadaan. Bagaimana Raya berangkat ke sekolah? Raya berangkat ke sekolah dengan diantar ayah naik sepeda motor. Diantar ayah dengan naik sepeda motor. Nah, ini adalah keadaannya kayak apa? Nah, misalnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kabar kami hari ini alhamdulillah sehat, baik. Nah, seperti itu kan berarti itu adalah keadaan. Bisa juga cara ya. Misalnya, bagaimana cara membuat roti? Nah, jawabannya berarti adalah cara membuat roti itu. Kemudian kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban atas pertanyaan dengan kata tanya mengapa
ditandai dengan adanya kata karena atau sebab. Contohnya, mengapa Raya harus bersekolah? Raya harus bersekolah karena ingin mendapatkan ilmu yang berguna. Nah, kalau kata tanya mengapa ini, jawabannya biasanya pasti ada kata karena. Mengapa kamu tidak masuk sekolah misalnya? Atau mengapa kamu tidak mengerjakan tugas? Saya tidak mengerjakan tugas karena malas. Oh, ini bahaya banget. Saya tidak mengerjakan tugas karena sedang sakit, Ustadz. Nah, ada kata karena ya. Kalau mengapa biasanya ada kata karena. Oke. Untuk melatih untuk latihan. Nah, tentang kata tanya ini agar kita terbiasa dengan kata tanya ini, kita coba jawab beberapa pertanyaan ya. Bukan menjawab pertanyaan, bukan. Tapi kalian yang kali ini membuat pertanyaan. Kalau kalian biasanya menjawab pertanyaan, kali ini Ustadz minta kalian bikin pertanyaan. Nah, kali ini kalian yang bikin pertanyaan dari apa yang kita bahas tadi. Dari apa yang kita bahas tadi, silahkan kalian bikin pertanyaan. Ada 6 berarti. Pertama, apa? Siapa? Siapa ini kayaknya agak sulit ya kalau siapa yang bernapas menggunakan trakea? Siapa yang bernapas menggunakan trakea? Kalau siapa ini orang ya, bukan hewan ya. Berarti yang siapa dikurangi deh, yang siapa. Nah, apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, itu aja. Oke. Bikin pertanyaan minus siapa, dikurangi yang siapa, nggak usah. Dari apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Pertanyaannya tentang yang barusan kita bahas, tentang pernapasan pada hewan tadi. Pernapasan pada hewan dari yang mamalia, burung, amfibi, ikan, cacing. Nah, itu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.